Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Yansen Valentinus Gedo, NIM 1903040103, Program Studi Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana, semester 5, mata kuliah Demokrasi dan HAM dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Syafruddin MA. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan teori lahirnya HAM. Teori pertama penganut pandangan hukum alam pemikiran John Locke. Penganut pandangan ini mengatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak kodrati. Sejak lahir, manusia memiliki kebebasan penuh dan sempurna. Semua individu dikaruniai oleh alam hak yang interen atas kehidupan, kebebasan dan harta yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara. Teori kedua penganut pandangan positivisme hukum John Austin. Positivisme adalah aliran filsafat yang mengatakan bahwa pengetahuan sejati berasal dari data-data atau fakta-fakta dalam pandangan indrawi. Filsafat ini mengabaikan pertanyaan apa yang tersembunyi di belakang sebuah fakta. Paham ini berpendapat HAM bukan bawaan kodrat manusia seperti ajaran hukum alam, tetapi setiap hak warga negara bersumber dari negara atau negaralah yang menetapkan apa yang merupakan hak. Teori ketiga, penganut pandangan sosialisme Marxisme. Aliran filsafat ini mulai dikenal tahun 1827. Basis filosofisnya, Marx terletak pada paham materialisme. Marx menolak negara mewakili seluruh kepentingan masyarakat. Negara diakui oleh segelintir dan akan berpihak kepada kelas atas. Tindakan negara selalu menguntungkan kelas atas. Pandangan ini tidak menekankan hak terhadap masyarakat, tetapi menekankan kewajiban masyarakat. Artinya konsep ini menekankan kemajuan ekonomi daripada hak-hak politik dan hak sipil, mendahulukan kesejahteraan daripada kebebasan. Dalam teori Marxis, hakikat individu adalah suatu makhluk sosial yang menggunakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, potensi sejati manusia dapat dilaksanakan jika dimungkinkan kembali ke kodrat sejati sebagai makhluk sosial. Yang kedua, sejarah perkembangan HAM di dunia. Hak asasi manusia di Yunani. Pergerakan hak asasi manusia dimulai dari Solon. Tokoh Yunani abad ke-6 sebelum Masehi menganjurkan untuk diadakan perubahan dan pembaharuan dengan membuat undang-undang agar para budak diberi kemerdekaan, kemudian membentuk badan keadilan yang disebut Heliasa dan majelis rakyat yang disebut Eklesia. Diikuti dengan Sokrates pada tahun 470 sampai 399 sebelum Masehi dan muridnya Plato pada tahun 420 sampai 348. Menurut Sokrates, tugas negara adalah menciptakan hukum yang harus dilakukan oleh para pemimpin yang dipilih secara seksama oleh rakyat. Yang kedua, hak asasi manusia di Romawi. Kodifikasi hukum yang pertama yakni Undang-Undang 12 Meja pada tahun 450 sebelum Masehi. Tiap-tiap meja mengatur misalah. Tujuannya adalah untuk adanya jaminan kepastian hukum dalam masyarakat. Kodifikasi hukum yang kedua dilakukan oleh Kaisar Justinianus pada tahun 527 sampai 565 sesudah Masehi, yang terkenal dengan Corpus Juris Civilis, yang terdiri dari 4 buku yang merupakan cikal bakal kitab undang-undang hukum. Yang ketiga, pemikiran hukum teokratis terjadi pada abad ke-5 sampai abad 15. Pada saat ini hukum agama Kristen adalah hukum negara, sehingga negara berdasarkan rasio Tuhan bukan berdasarkan rasio manusia. Pada era ini terjadi pergolakan di hukum bangsawan atau kaum bangsawan dan gereja yang kemudian lahirnya Magna Carta 15 Juli 1215. Magna Carta ini merupakan janji sepihak oleh raja yang pada waktu itu merupakan monarki absolut, tetapi sudah memberi jaminan perlindungan bagi setiap penduduk. Masa pencerahan abad 16 sesudah Masehi. Masa pencerahan ini diawali oleh konsep pemikiran tentang manusia sebagai makhluk berakal, dan dengan akalnya manusia mengatur hidupnya sendiri, dan hukum bersumber pada rasio manusia atau aliran hukum alam yang rasional, dan meruntuhkan pemikiran hukum bersumber dari rasio Tuhan.
Di Inggris tahun 1628 lahirnya Petition of Rights atau hak petisi, di mana wakil-wakil rakyat diberi hak-hak untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada raja. Yang ketiga, sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Pemikiran HAM, hak asasi manusia sebelum kemerdekaan. Pemikiran HAM sebelum kemerdekaan dapat ditemukan pada Budi Utomo, adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi kepada pemerintah kolonial. Perhimpunan Indonesia yang menitik beratkan pada hak menentukan nasib sendiri. Serikat Islam yang menekankan pada usaha-usaha untuk memperoleh penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi. Serta Partai Komunis Indonesia menekankan pada hak-hak bersifat sosial dan menyentuh isu-isu berkenaan alat produksi. Indes Party adalah pemikiran untuk mendapatkan kemerdekaan. Yang kedua, periode setelah kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950. Telah ada hak merdeka, kebebasan untuk berserikat, menyampaikan pendapat di muka parlemen. Tahun 1950 sampai 1959 atau demokrasi parlementer ditandai dengan semakin tumbuh parpol, kebebasan pers, pemilihan umum. Tahun 1966 sampai 1998 awal mula pemerintah Soeharto dari 1967 diadakan seminar tentang HAM yang merekomendasikan untuk perlunya pembentukan pengadilan HAM, dan tahun 1968 melalui seminar nasional merekomendasikan perlunya hak uji material dilakukan guna melindungi HAM. Yang kedua, pasca reformasi. Upaya yang dilakukan pasca reformasi antara lain melakukan perubahan kedua atas Undang-Undang Dasar 1945 berkenaan dengan HAM dengan menambahkan bab 10A dengan judul Hak Asasi Manusia, menetapkan ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang HAM, mengundangkan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengundangkan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang keempat, tentang generasi perkembangan HAM. Generasi HAM pertama oleh Karel Vasak, lahir dari refleksi abad ke-17 dan 18. Hak yang dilahirkan pertama adalah hak sipil dan militer. Di antaranya adalah hak hidup, kebutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, perlindungan dari hak milik, kebebasan berpikir, beragama, dan berkeyakinan. Yang kedua, generasi HAM kedua oleh Karel Vasak. Hak yang dilahirkan generasi kedua adalah persamaan di bidang hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam generasi ini lahir tuntutan kepada negara untuk menyediakan pemenuhan kebutuhan dasar. Yang ketiga, generasi HAM ketiga oleh Karel Vasak. Hak yang dilahirkan pada generasi ini adalah hak persaudaraan atas tuntutan hak solidaritas dan hak bersama. Sekian presentasi singkat dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih.